Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Aulia, NPM 180609090 dari Prodi PGSD semester 5 kelas B Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengapa asas, pendekatan, dan model pengembangan kurikulum sangat penting dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu asas kurikulum. Asas kurikulum terbagi menjadi 3. Yang pertama, asas sosiologis. Asas sosiologis berperan penting dalam mengembangkan kurikulum karena kurikulum mencerminkan keinginan, cita-cita, dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, asas psikologis. Kontribusi psikologis terhadap studi kurikulum memiliki 2 bentuk. Yang pertama, model konseptual dan informasi yang akan membangun perencanaan pendidikan. Dan kedua, berisikan berbagai metodologi yang dapat diadaptasi untuk penelitian pendidikan. Dan yang terakhir yaitu asas organisatoris. Organisasi bahan dalam kurikulum juga harus diperhatikan, terutama asas tujuan bahan pelajaran, sasaran bahan pelajaran, dan pengorganisasian bahan pelajaran. Selanjutnya yaitu pendekatan yang dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu pendekatan subjek akademis. Kurikulum disajikan dalam bagian-bagian ilmu pengetahuan, mata pelajaran yang diintegrasikan. Ciri-ciri ini berhubungan dengan maksud, metode, organisasi, dan evaluasi. Pendekatan subjek akademis dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan didasarkan pada sistematisasi disiplin ilmu masing-masing. Yang kedua yaitu pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik dalam pengembangan kurikulum bertolak dari ide memanusiakan manusia. Penciptaan konteks yang akan memberi peluang manusia untuk menjadi lebih human. Untuk mempertinggi harkat manusia merupakan dasar filosofi, dasar teori, dasar evaluasi, dan dasar pengembangan program pendidikan. Tempat utama kepada siswa. Kurikulum humanistis ini, guru diharapkan dapat membangun hubungan emosional yang baik dengan peserta didiknya. Dan yang ketiga yaitu pendekatan rekonstruksi sosial. Kurikulum ini sangat memperhatikan hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat dan politik perkembangan. Kurikulum ini bertujuan untuk menghadapkan peserta didik pada berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan. Permasalahan yang muncul tidak harus pengetahuan sosial saja, tetapi di setiap disiplin ilmu termasuk ekonomi, kimia, matematika, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu model pengembangan kurikulum. Model yang pertama yaitu model prosedur pengembangan sistem instruksional. Konsep dari PSI ini adalah bahwa sistem instruksional yang menggunakan pendekatan sistem yaitu sistem instruksional yang terorganisasi, yang terdiri atas sejumlah komponen yang berhubungan satu sama lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua yaitu model Blaser. Model ini merupakan model yang paling sederhana, di mana menggambarkan suatu perencanaan atau pengembangan pembelajaran ke dalam 4 langkah, yaitu tujuan pembelajaran, pemberian perlakuan, prosedur pelaksanaan, dan penilaian hasil produksi. Lalu yang ketiga yaitu model Gerles dan Ely. Model ini menitik beratkan pada upaya-upaya yang dilakukan dalam merumuskan komponen-komponen yang sering dijumpai dalam sebuah program. Model ini terbagi menjadi beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, perumusan materi dan perumusan tujuan. Tahap kedua yaitu analisis terhadap perlakuan. Kemudian tahap ketiga berupa perumusan strategi, pengorganisasian kelompok, alokasi waktu, alokasi tempat, dan penyediaan peralatan. Yang keempat yaitu model Giraud-Yquem. Sebuah pendekatan yang mengutamakan sebuah alur yang dijadikan pedoman dalam penyusunan perencanaan program. Langkah-langkah pengembangan menentukan judul dan tujuan pembelajaran, menganalisis karakteristik siswa, menentukan tujuan pembelajaran khusus, menentukan materi pembelajaran, menentukan pretest, menentukan kegiatan belajar mengajar dan evaluasi. Dan yang terakhir yaitu model pembelajaran kontekstual. Pendekatan kontekstual sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang memfasilitasi kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengolah, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret
atau terkait dengan kehidupan nyata, melalui melibatkan aktivitas belajar, mencoba melakukan dan mengalaminya sendiri. Dalam pembelajaran kontekstual, ada prinsip pembelajaran yang harus dikembangkan, yaitu konstruktivisme, menemukan, bertanya, masyarakat belajar, pemromodelan, refleksi, dan penilaian sebenarnya. Jadi, asas pengembangan kurikulum, pendekatan, dan model sangatlah mempengaruhi dalam pengembangan kurikulum. Sekian materi yang saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.